Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Seseorang yang menjalankan usaha dakwah dan hanya tawajuh kepada orang-orang kaya, seperti seorang penyembelih hewan yang memegang tubuh sapi sebelum disembelih. Orang-orang mengira tukang sembelih merasa kasihan dengan sapi sembelihannya, tapi sebenarnya ia sedang memeriksa bagian mana tubuh sapi itu yang berdaging banyak. Demikian pula orang-orang yang buat usaha agama hanya kepada kelompok orang kaya, seolah-olah ia kasihan dengan kesibukan dunia mereka, tapi pada hakikatnya ia tidak hanya perhatian dengan banyaknya kekayaan di antara mereka, tetapi bagaimana ia juga mendapatkan manfaat dari kekayaan mereka. Mengenal sebagian amal agama dan menganggapnya inilah keseluruhan agama, ibarat sekelompok orang buta yang belum pernah melihat gajah. Orang buta pertama yang memegang ekor gajah menganggap gajah itu seperti ular. Orang kedua menyentuh kulit gajah menganggap gajah itu seperti dinding. Orang ketiga memegang kaki gajah dan menganggap gajah itu seperti pohon. Demikianlah keadaan umat saat ini, menganggap sholat adalah keseluruhan agama, dzikir adalah keseluruhan agama, zakat adalah keseluruhan agama, dan yang mengutamakan jihad juga mendakwahkan inilah keseluruhan agama. Seorang dai adalah penyelamat umat ini. Ketika melakukan usaha dakwah, mungkin orang-orang lari menghindar, namun sekali mereka tertaskil selama 3 hari, mereka akan bertaubat dan bersyukur kepada orang yang mengajaknya. Sebagaimana seekor burung dalam sangkar, ketika ada yang mengulurkan tangan ke dalam sangkar, maka ia berusaha menghindar, takut tertangkap. Tetapi setelah tangan itu melepaskannya keluar sangkar, barulah ia tersadar bahwa tangan itu sebenarnya adalah tangan penyelamat. Kita tidak hanya meninggalkan dunia ketika sholat, tetapi juga hayalan tentang dunia dalam sholat. Ketika menuju sholat, kita telah meninggalkan urusan dunia, dan ketika takbiratul ihram, hayalan tentang dunia semestinya juga ditinggalkan. Sebagaimana sebuah kipas angin, walaupun telah dipadamkan, ia tidak langsung berhenti, tetapi memerlukan waktu beberapa saat untuk berhenti. Maka usaha untuk tidak mengingat dunia dalam sholat dengan datang lebih awal ke masjid, menunggu sholat dengan sholat sunnah, tilawah Al-Quran, berzikir, sehingga hayalan-hayalan tentang dunia mudah terhapus. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, pengikutnya diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat, dan dalam surat Al-Fatihah terdapat lafaz ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bermakna tunjukilah kami jalan hidayah, hidayah yang menjadi asbab hidayah. Jika memohon hidayah diwajibkan, maka bagaimana usaha atas hidayah tidak diwajibkan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan kerja dakwah dan beliau pun telah wafat. Namun kerja masih tetap berlanjut. Seumpama dalam mazhab Hanafi, musafir diwajibkan mengqashar sholatnya selama perjalanan. Jika musafir menjadi imam pada suatu tempat, maka ia juga diwajibkan hanya sholat qashar 2 rakaat. Tetapi muqimin yang bermakmum di belakang mereka tidak boleh mengikuti imam dengan hanya menunaikan 2 rakaat. Mereka masing-masing tetap menambahkan 2 rakaat lagi. Setelah selesai 4 rakaat barulah imam dan makmum sama-sama berdoa. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan seperti imam yang telah menyelesaikan tugasnya dan tanggung jawab telah ditinggalkan oleh beliau untuk diselesaikan bersama, sebagaimana makmum yang berbagi 2 rakaat. Demikian pula jarak waktu kita dibangkitkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak seperti 2 rakaat sholat.